Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Pramadani dari D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit glaukoma. Glaukoma adalah suatu penyakit di mana tekanan di dalam bola mata meningkat, sehingga terjadi kerusakan pada saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi penglihatan. Glaukoma merupakan kelainan mata yang mempunyai gejala peningkatan tekanan intraokuler, di mana dapat mengakibatkan pencekungan pupil saraf optik sehingga terjadi atrofi saraf, penyempitan lapang pandang, dan penurunan tajam penglihatan. Glaukoma terbagi menjadi 3 bagian, yaitu glaukoma primer, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongenital. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang glaukoma primer. Pada glaukoma primer, glaukoma yang tidak diketahui penyebabnya. Pada glaukoma akut, yaitu timbul pada mata yang memiliki bakat bawaan, berupa sudut bilik depan yang sempit pada kedua mata. Pada glaukoma kronik, yaitu karena keturunan dalam keluarga. Glaukoma sudut terbuka. Glaukoma sudut terbuka merupakan bagian terbesar dari glaukoma, bisa mencapai 90-95% yang meliputi kedua mata. Glaukoma sudut tertutup. Kenapa dikatakan glaukoma sudut tertutup? Karena glaukomanya sudutnya sempit. Dikatakan sudutnya sempit karena ruang arterior secara optimis menyempit, sehingga iris terdorong ke depan, menempel ke jaringan trabekuler dan menghambat rumor aqueous yang mengalir ke saluran slegem. Yang kedua, glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder merupakan glaukoma yang terjadi akibat mata lain yang menyebabkan penyempitan sudut atau peningkatan volume cairan di dalam mata. Etiologi dari glaukoma. Penyebab adanya peningkatan tekanan intraokuler adalah perubahan anatomi sebagai bentuk gangguan mata dan sistemik lainnya, trauma mata, dan faktor genetik. Glaukoma sering muncul sebagai manifestasi penyakit atau proses patologik dari sistem tubuh lain. Adapun faktor risiko timbulnya glaukoma antara lain riwayat glaukoma pada keluarga, diabetes mellitus, atau fisiologi dari glaukoma. Tingginya tekanan intraokuler tergantung pada besarnya produksi humor aqueous oleh badan siliari dan mengalirkannya keluar. Besarnya aliran keluar humor melalui aqueous melalui sudut bilik mata depan juga tergantung pada keadaan kanal xilem dan apabila terjadi peningkatan tekanan intraokuler akan timbul penggaungan dan degenerasi saraf optikus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, gangguan perdarahan pada pupil yang menyebabkan degenerasi bekas serabut saraf pada pupil saraf optik. Yang kedua, tekanan intraokuler yang tinggi secara mekanik menekan pupil saraf optik yang merupakan tempat dengan daya tahan paling lama pada bola mata. Yang ketiga, sampai saat ini patofisiologi sesungguhnya dari kelainan ini masih belum jelas. Yang keempat, kelainan lapang pandang pada glaukoma disebabkan oleh kerusakan serabut saraf optik. Manifestasi klinis pada glaukoma. Yang pertama, nyeri pada mata dan sekitarnya yang terletak di bagian orbita, kepala, gigi, dan telinga. Yang kedua, pandangan kabut melihat halo sekitar lampu. Yang ketiga, mual, muntah, dan berkeringat. Yang keempat, mata merah. Yang kelima, visus menurun. Yang keenam, odema pada kornea. Yang ketujuh, bilik mata depan dangkal. Yang kedelapan, pupil lebar lonjong. Yang kesembilan, tekanan intraokuler meningkat. Pemeriksaan penunjang pada glaukoma. Yang pertama, pemeriksaan tajam penglihatan. Kita memerlukan tonometri untuk mengukur tekanan bola mata. Untuk mengukur tekanan bola mata, kita menggunakan tonometri palpasi atau digital. Cara ini adalah cara yang paling mudah, tetapi juga yang paling tidak cermat. Sebab, cara mengukurnya dengan menggunakan perasaan jari telunjuk.
Cara ini dapat digunakan dalam keadaan terpaksa dan tidak ada alat lain. Caranya adalah dengan 2 jari telunjuk diletakkan di atas bola mata, sambil penderita disuruh melihat ke bawah. Mata tidak boleh ditutup, sebab menutup mata mengakibatkan tartus kelopak mata yang keras pindah ke dalam bola mata. Hingga apa yang kita palpasi adalah tarsus. Kita palpasi adalah tarsus, dan ini selalu memberi kesan perasaan keras. Dilakukan dengan palpasi, di mana satu jari menahan, jari lainnya menekan secara bergantian. Tinggi rendahnya tekanan dicatat sebagai berikut. N adalah normal, N plus 1 adalah agak tinggi, N plus 2 untuk tekanan yang lebih tinggi, N-1 lebih rendah dari normal, N-2. Tadi kita menggunakan pemeriksaan penunjang dengan tonometri. Sekarang kita menggunakan gonioskopi. Pemeriksaan penunjang gonioskopi adalah suatu cara untuk memeriksa sudut bilik mata depan dengan menggunakan lensa kontak khusus. Dalam hal glaukoma, gonioskopi diperlukan untuk menilai lebar sempitnya sudut bilik mata depan. Penata laksanaan dalam glaukoma. Pengobatan dilakukan dengan prinsip untuk menurunkan tekanan intraokuler, membuka sudut yang tertutup, mencegah adanya sudut tertutup ulang serta mencegah gangguan pada mata yang baik atau sebelahnya. Upaya menurunkan tekanan intraokuler dilakukan dengan memberikan cairan hiperosmotik seperti gliserin per oral atau dengan menggunakan monitor 20% intravena. Humor aqueous ditekan dengan memberikan karbonik anhidrase. Untuk mencegah aliran humor aqueous dilakukan kontriksi pupil dengan monikum seperti filokoprin hidroklorid 2-4% setiap 3-6 jam. Miotikum ini menyebabkan pandangan kabur setelah 1-2 jam penggunaan. Pemberian miotikum dilakukan apabila telah terdapat tanda-tanda penurunan tekanan intraokuler. Penanganan nyeri, mual, muntah, dan peradangan dilakukan dengan cara memberikan analgesik seperti betadine atau domerol, anti mual muntah, kortikosteroid. Jika tindakan di atas tidak berhasil, lakukan operasi untuk membuka saluran xilem sehingga cairan yang banyak diproduksi dapat keluar dengan mudah. Tindakan pembedahan dapat dilakukan seperti trabekulektomi dan laser. Bila tindakan ini gagal, dapat dilakukan sikloterapi atau pemasakan selaput beku. Penata laksanaan keperawatan lebih menekankan pada pendidikan kesehatan terhadap penderita dan keluarganya, karena 90% penyakit glaukoma merupakan penyakit kronis. Dengan hasil pengobatan yang tidak permanen, kegagalan dalam pengobatan untuk mengontrol glaukoma, dan adanya pengabaian untuk mempertahankan pengobatan dan menyebabkan kehilangan penglihatan, serta mengakibatkan kebutaan. Klien yang mengalami glaukoma harus mendapatkan gambaran tentang penyakit ini, serta penata laksanaannya. Efek pengobatan dan tujuan akhir pengobatan itu, mendidik kesehatan yang diberikan, harus menekankan bahwa pengobatan untuk mengembalikan fungsi penglihatan mata pasien, tetapi hanya mempertahankan fungsi penglihatan pada masa Anda.